Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, syarafil anam, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis salam. Amma ba'du. Yang kami muliakan Ibu Kepala Sekolah SDN Karangsentul, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Karangsentul beserta staf-staf SDN Karangsentul. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah, karena pada saat ini kita masih tetap diberikan kesehatan baik lahir maupun batin, sehingga kita bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita ke dalam agama Islam, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga kalinya, di sini kami akan menyampaikan materi kultum di bulan Ramadan ini tentang adab-adab berpuasa. Anak-anak sekalian yang saya hormati, kita oleh Allah sudah diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Dari puasa itu ada beberapa syarat, ada rukun yang harus kita kerjakan. Di samping itu, agar kualitas ibadah puasa kita ini menjadi ibadah yang berharga, menjadi ibadah yang mempunyai nilai tambah, ibadah yang mempunyai ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus melaksanakan adab-adab berpuasa. Adab berpuasa ada 6 sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Yang pertama adalah thayyibul ghidha, mengkonsumsi makanan-makanan yang baik. Yang kedua, tarkul miro, meninggalkan perselisihan atau pertengkaran. Yang ketiga, tarkul ghibah, meninggalkan menggunjing, menggosip orang lain. Yang keempat, tarkul kadhib, meninggalkan bohong. Yang kelima, tarkul adha, meninggalkan menyakiti orang lain. Yang keenam, saunul jawarih anil qabaih, menjaga anggota tubuh dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Mari kita bahas satu persatu tentang adab-adab saum sebagaimana yang telah disebutkan Imam Ghazali. Yang pertama, thayyibul ghidha, yaitu mengkonsumsi makanan-makanan yang baik. Orang yang berpuasa, makanan yang dimakan harus makanan yang halal, agar kalau menjadi sesuatu yang bermanfaat dalam tubuh itu nanti akan menghasilkan hal-hal yang baik pula. Karena itu dalam berpuasa ini diusahakan kalau kita berbuka, kalau kita melaksanakan sahur, itu harus dengan benar-benar dijaga makanan-makanan yang halal. Yang kedua adalah tarkul miro, meninggalkan perselisihan atau pertengkaran. Orang yang berpuasa dianjurkan dia untuk tidak bertengkar, untuk dia menjauhi perselisihan kepada orang lain. Yang ketiga, orang yang berpuasa dia dianjurkan untuk menjauhi menggunjing. Kenapa? Karena orang yang menggunjing itu adalah orang-orang yang melakukan dosa. Karena kita melakukan dosa, maka puasa kita nanti pahalanya akan berkurang. Pahala puasa kita itu nanti akan sia-sia. Percuma kita nanti melaksanakan puasa kalau kita sering menggunjing. Kita nanti akan dikurangi pahala puasa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, adab berpuasa menurut Imam Ghazali adalah rafdul kadhib, meninggalkan berbohong. Orang yang berpuasa dia
sangat dianjurkan untuk meninggalkan berbohong. Selain di dalam puasa kita tidak boleh berbohong, di luar puasa pun sebenarnya kita sudah dilarang untuk berbohong. Untuk itu dalam bulan puasa ini kita harus melatih diri untuk tidak berbohong, agar pahala kita ini tidak berkurang dengan adanya kebohongan-kebohongan yang kita lakukan. Ada puasa yang kelima menurut Imam Ghazali adalah tarkul adha, meninggalkan menyakiti orang lain. Kita diperintahkan tidak menyakiti orang lain, karena orang lain akan merasa tersakiti kalau kita menyakiti orang lain. Di dalam berpuasa, menyakiti orang lain itu sangat dianjurkan untuk ditinggalkan. Kenapa? Karena dengan menyakiti orang lain, pahala puasa kita akan berkurang. Yang keenam, ada berpuasa menurut Imam Ghazali adalah menjauhkan anggota tubuh kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Perbuatan misalkan kita meninju orang, misalkan tangan kita digunakan untuk memukul orang, kaki kita digunakan untuk berjalan ke arah maksiat. Semuanya itu harus kita lakukan. Itu yang harus kita lakukan di dalam berpuasa. Kita harus menjaga adab-adab agar puasa kita benar-benar bernilai baik di sisi Allah. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan pahala. Banyak sekali orang yang berpuasa cuman sia-sia puasanya. Nabi Muhammad bersabda, "Kam min shaimin laisa min siyamihi ilal ju' wal abs." Banyak sekali orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan pahala. Dia hanya mendapatkan rasa lapar dan dia hanya merasakan haus. Karena itu dengan adab berpuasa ini niscaya pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Demikian tadi kultum yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.